Berjam-jam sebelum bulan purnama di hari itu, penyihir jahat Rosa mengambil kalung permohonan di tangannya. Ia berdiri di depan jendela dan melihat ke atas awan. Karena tinggal beberapa jam saja, ia tak lama lagi bisa membuat sebuah permohonan. Saat bulan purnama telah datang, aku akan menjadi penyihir yang terkuat di seluruh negeri. Sementara itu, putri kesayangan di sebuah negeri, si cantik dan Pangeran Richard, sedang bersiap-siap melakukan petualangan yang berbahaya dengan kuda mereka untuk mengambil kembali kalung ajaib. Kita harus cepat, Putri. Kita harus sampai di kastil sebelum bulan purnama. Si cantik dan Pangeran Richard berjalan menerobos hutan yang gelap. Kabut tebal menutupi jalan masuk ke hutan. Karena kabut itu, Pangeran dan si cantik tidak dapat melihat sekelilingnya. Kuda yang mereka tunggangi mulai melangkah dan berlari ke dalam hutan dengan cepat. Pangeran, bagaimana caranya kita pergi? Tidak terlihat apapun. Seekor ular berjalan keluar dari pohon. Ketika ular itu berada di antara kaki kuda, kuda begitu sangat ketakutan. Kuda yang mereka tunggangi hampir menjatuhkan pangeran dan putri. Ke bawahlah. Hei, berhenti, berhenti. Tetapi kuda itu tetap tak bisa tenang. Dengan perintah dari pangeran, akhirnya ia melemparkan pangeran dan putri dari punggungnya. Kuda itu berlari dan menghilang ke dalam gelapnya kabut. Pangeran Richard dan si cantik melihat ke arah kudanya. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan jika kabut semakin tebal di dalam hutan. Kalau begini, kita tidak akan pernah bisa menemukan kastil penyihir Rosa, pangeranku. Kita harus bagaimana? Namun waktu semakin dekat. Bulan purnama hampir terbentuk sempurna dengan menerobos kabut. Tak lama, semak-semak di samping mereka semakin lebat. Hei, siapa di sana? Kau tak bisa menakuti kami. Si cantik melihat ekor tebal berwarna hitam dan putih di dekatnya. Ketika ia mau meraihnya dan menyentuh tangannya, seekor sigung melompat ke arahnya. Hah? Jangan sentuh ekorku. Katakan padaku apa yang kalian cari di dalam hutan gelap ini. Seekor sigung? Tidak. Kita harus menutup hidung. Kenapa tidak? Aku hanya mengeluarkan bau busuk pada orang jahat saja. Pangeran Richard dan si cantik menarik nafas lega. Sigungku, kami harus pergi ke kastil di mana penyihir Rosa berada. Tapi kami tersesat karena kabut yang tebal. Maukah kau menolong kami? Sigung itu mulai gemetar ketakutan. Saat ia mendengar penyihir Rosa, ia bersembunyi di balik semak-semak dan mengeluarkan kepala dengan rasa penasaran. Oh, penyihir Rosa. Tapi dia sangat berbahaya. Si cantik dan Pangeran Richard menceritakan padanya apa yang terjadi pada mereka dan kalung ajaib. Jika kita tiba di sana sebelum bulan purnama, penyihir Rosa akan semakin kuat, bahkan lebih buruk lagi. Dan akhirnya, Sigung kecil setuju untuk menolong mereka. Sigung itu menemukan jalur menuju ke kastil. Dengan kemampuannya, si cantik dan pangeran mengikutinya dengan takjub. Ini dia, kastil dari penyihir Rosa. Aku takkan ikut masuk, tapi aku akan menunggu di sini. Si cantik dan Pangeran Richard baru saja hendak memasuki kastil ketika cahaya putih menerpa mereka. Cahaya itu adalah cahaya dari bulan purnama yang telah sempurna. Tidak, bulan purnama. Tak lama kemudian, penyihir Rosa yang buruk rupa tampak di depan jendela. Ia mengangkat kalung permohonannya pada bulan purnama dan tertutup semua cahaya dari bulan purnama. Bintang-bintang keluar satu persatu dan bulan tampak seperti batu bagi mereka. Oh, kalung permohonan, berkatilah aku dengan cahaya bulan purnama dan jadikanlah aku menjadi lebih kuat dari penyihir jahat di negeri ini. Tak lama setelah penyihir Rosa mengucapkan permohonan, cahaya yang terperangkap di kalung tersebut mengelilinginya. Si cantik dan pangeran yang sedang memperhatikan dengan takjub bersembunyi dengan ketakutan. Rosa telah berubah menjadi sangat cantik dan penyihir yang kuat.
dari sebelumnya. Dan sekarang matanya dapat melihat dengan tajam dan penciumannya pun sangat tajam. Aku tahu kau di sini, tapi kau terlambat. Tak lama kemudian, penyihir Rosa berharap si Cantik dan Pangeran Richard terjebak di ruang bawah tanah. Mereka berdua lenyap dalam sekejap. Di tempat persembunyiannya, Sigung sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ups, aku harus menolong mereka. Ia dengan cepat menggali lubang di bawah kastil. Tak lama kemudian, ia menemukan dirinya telah berada di dalam kastil penyihir Rosa. Bau ini lebih busuk daripada aku. Sigung kecil itu melihat kalung yang mereka bicarakan berada di atas meja. Ia hendak mengambil kalung itu. Tapi penyihir Rosa melihatnya. Apa yang kau lakukan di kastilku, makhluk kotor? Pergi dari sini sekarang. Pergi, pergi. Pada saat itu, Sigung dengan cepat menghentakkan kakinya. Bau busuknya yang terkenal itu telah tercium di mana-mana. Baunya sangat busuk sekali. Ketika penyihir Rosa hendak menangkapnya, ia pingsan karena pengaruh bau yang sangat busuk. Mengambil kesempatan itu, Sigung mengambil kalung dan turun ke ruang bawah tanah. Sigung? Dengan badannya yang kecil, Sigung bisa menerobos masuk ke jeruji dan menyerahkan kalung permohonan pada si Cantik. Si Cantik dan Pangeran Richard senang dengan langkah berani Sigung. Si Cantik segera mengenakan kalung itu di lehernya dan membuat permohonan. Aku berharap kita bertiga bisa keluar dari sini. Dan untuk penyihir Rosa, dia berubah menjadi seekor tikus. Wahai kalung permohonanku. Tak lama setelah ia membuat permohonan, ia menemukan dirinya berada di tempat yang aman. Sigung sayang, kami tidak akan mungkin berhasil tanpa pertolonganmu. Maukah kau hidup bersama kami di istana yang megah ini sebagai sahabat mulai dari sekarang? Sigung dengan semangat menerima penawaran dari si Cantik. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasakan dapat saling tolong-menolong dan memiliki rumah yang hangat. Di sisi lain, Rosa sang penyihir yang berubah menjadi seekor tikus terlihat terkejut saat ia melihat dirinya di cermin. Apa ini? Tolong! Tanpa sadar, kucing pemalasnya Mir-Mir berlari mengejar tikus malaman. Aku tuanmu. Maksudku, kita bersahabat, tentu saja. Lepaskan aku, Mir-Mir. Pergi.